Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Rezenti dari kelas MGT1 Red A, Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15 di mata kuliah pengantar manajemen. Langsung saja yuk simak videonya. Untuk pembahasan pertama yaitu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Pertama-tama kita harus mengerti dulu nih apa pengertian kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Selanjutnya, faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama, reward power. Reward power kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Kemudian, coercive power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga, legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power. Kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kelima, referent power. Kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tertentu. Selanjutnya, kewenangan atau authority. Pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Ada dua pandang yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Yang pertama, teori formal atau pandangan klasik. Teori ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang paling tinggi. Yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory of authority. Teori ini menyanggah pendapat bahwa wewenang seorang timbul bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Ada 3 jenis-jenis kewenangan. Yang pertama, kewenangan lini, kedua, kewenangan staf, dan yang ketiga, kewenangan fungsional. Selanjutnya, tanggung jawab atau responsibility. Kewenangan dan tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan menjalankan tanggung jawab tersebut. Kewenangan versus tanggung jawab. Manajer yang diberi wewenang menyadari terdapat tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan cenderung menghindari dari tanggung jawab tersebut. Pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi atau menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Tindakan agar wewenang agar efektif. Yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Dan yang terakhir, kelima, intervensi pada saat yang diperlukan. Sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Kemudian desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana pengertian kegiatan motivasi akan menurut dijalankan. French and Raven. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu.
Faktor penentu kerja atau grieving. Yang pertama, motivasi atau motivation terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan atau ability, kapabilitas dari tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, ketiga, lingkungan pekerjaan atau work environment, yang paling bawah yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan kemudian dalam melakukan pekerjaan, keamanan, selanjutnya kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan yang paling di atas yaitu aktualisasi diri. Perspektif pengharapan mengenai motivasi. Ada 4 asumsi dasar menurut Nadler and Lawyer. Yang pertama, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Yang kedua, perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Dan yang keempat, masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Kemudian ada yang namanya modifikasi perilaku dengan cara penguatan positif atau positive reinforcement, memberikan perlakuan positif terhadap tindakan yang telah dilakukan pegawai, contoh pujian, bonus, dan lain-lain. Kemudian pembelajaran melalui penghindaran terhadap sesuatu, itu tindakan adil terhadap pelanggaran. Kemudian pengecualian atau peniadaan, mengubah kebijakan yang bisa menurunkan produktivitas. Dan yang terakhir, hukuman, kembalikan dari penguatan positif, menjalankan hukuman merupakan potong gaji dan surat teguran. Pembahasan selanjutnya yaitu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Sebelum kita mengetahui pengertian kelompok kerja, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari kelompok. Kelompok merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kelompok kerja, kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik kelompok merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari 1 orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Ada 2 kelompok kerja. Yang pertama, kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan dipekerjakan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kelompok kerja informal. Kelompok kerja disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Pemimpin formal, seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Pemimpin informal, seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Pembahasan yang terakhir yaitu manajemen konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu yang pertama atau dua belah pihak menunjukkan terutama karena gaya kepemimpinannya masing-masing. Kedua, personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Suatu bagian ketiga, dari sebuah proses sosial dan terjadi di dalam sebuah antara lain sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. B. Faktor organisasi. Yang pertama, persaingan dalam menggunakan sumber daya. Kedua, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Ketiga, interdependensi tugas. 4. Perbedaan nilai dan persepsi. Dan yang kelima, kekaburan yurisdiksional. Akibat-akibat konflik. Yang pertama, akibat negatif yaitu menghambat komunikasi, mengganggu kohesi,
mengganggu kerjasama, mengganggu proses produksi, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan, individual atau personil mengalami tekanan, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Akibat positif, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, kemudian berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme program, bahkan tujuan organisasi, kemudian memunculkan keputusan-keputusan yang bersikap inovatif. Yang terakhir, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Kemudian mengatasi konflik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik yang pertama, ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. Kedua, cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi. Ketiga, tetapkan peraturan dan prosedur yang baku terutama yang menyangkut hak karyawan. Keempat, atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul. 5. Ciptakanlah iklim dan suasana kerja yang harmonis. 6. Bentuklah teamwork dan kerjasama yang baik antar kelompok atau unit kerja. 7. Semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit merupakan mata rantai organisasi yang selalu mendukung. Jangan ada yang merasa saling hebat. 8. Bina dan kembangkan rasa solidaritas, toleransi, dan saling pengertian antar unit, departemen, atau eselon. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.